Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari pernikahan dalam Islam untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Islam sangat menghormati cinta. Cinta dan mencintai adalah fitrah manusia. Lalu Islam menghadirkan solusi agar cinta itu memiliki kesucian dan kebenaran, maka Allah memberikan jalan keluarnya dengan pernikahan. Maka kita akan bahas pernikahan dalam Islam. Kompetensi dasar yang ingin kita raih dalam mempelajari bab ini, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Apa itu pernikahan? Secara bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab, yakni al-jamu'. Al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Secara istilah, suatu ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 ini dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan sama dengan pernikahan istilahnya. Dan dia juga bisa dikatakan dengan istilah mitsaqan ghalidh, ikatan yang kuat. Mari kita melihat dalil naqli dari ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pernikahan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda, ya masyarul sabab, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai dapat melemahkan syahwat. Sebuah hadis. Lalu apa hukumnya menikah? Hukumnya menikah ada beberapa hal sesuai dengan kondisinya. Yang pertama, jaiz memang atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua, wajib, yaitu orang-orang yang telah mampu atau sanggup menikah.
Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, sunnah. Orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Yang keempat, makruh. Ya, orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tabungan. Dan yang terakhir, haram jika menikah itu diniatkan dengan niat jahat yang menghadirkan kerusakan atau berniat untuk menzolimi. Tentunya tujuan pernikahan, tiap Allah menurunkan syariatnya pasti ada tujuan. Yang pertama, sakinah, litaskunu ilaiha, menjadi ketenangan dan ketentraman. Yang kedua, mawaddatun warahmah, ada cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan seksual yang diberi Allah SWT. Yang keempat, ibadah. Ya, kenapa ibadah? Karena menikah adalah perintah. Ya, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai di surat An-Nisa ayat 3. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah. Kata Rasul, an-nikah sunnati. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan termasuk golongan. Dan yang terakhir, mendapatkan keturunan syahwat. Ya, jadi nikah itu menjadi solusi untuk kita yang mengidamkan keturunan yang sah. Bayangkan jika di masyarakat kita tidak ada cara mendapatkan keturunan yang sah. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat adalah sebuah kemestian agar proses pernikahan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan syariatnya. Yang pertama, adanya calon suami. Apa syaratnya calon suami? 1, beragama Islam. Yang kedua, atas kehendak sendiri, artinya tidak dalam paksaan. Yang ketiga, bukan muhrim bagi calon istri. Dan yang keempat, tidak sedang umroh dan haji. Calon istri, 1, beragama Islam. 2, tidak terpaksa. 3, bukan muhrim dari calon suami maksudnya. Yang keempat, tidak bersuami. Yang kelima, tidak sedang dalam masa iddah, masa penanggungan. Yang keenam, tidak sedang umroh haji. Syarat rukun nikah selanjutnya adanya wali. Syarat wali, mukallaf. Dalam ilmu fikih, istilah mukallaf itu Islam, dewasa, sehat akal. Yang kedua, laki-laki yang merdeka. Artinya bisa menentukan sikapnya sendiri, tidak dalam tekanan orang lain. Yang ketiga, adil. Yang keempat, tidak sedang ihram, haji, atau umrah. Selanjutnya ada 2 orang saksi. Saksi dari calon suami dan saksi dari calon istri. Syaratnya apa? 1, Islam. 2, dewasa. 3, sehat akalnya. 4, tidak fasik. Yang kelima, hadir dalam akad nikah dalam 1 majelis. Dan yang terakhir, dalam rukun dan syarat pernikahan adanya ijab kabul. Ya, dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan kabul. Contohnya kalimat ijab. Ya, wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki, aku nikahkan anak perempuan saya bernama Fulan binti Fulan dengan
sebutkan nama calon suaminya gitu ya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 50 gram dibayar tunai. Lalu berurutan disambut dengan kalimat qabul. Contohnya, calon suami menjawab, saya terima nikah dan perjodohannya atau nikah dan kawinnya dengan diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, di sini ada catatan ya. Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya tidak sah. Ya. Tidak ada pernikahan bagi perempuan tanpa wali. Ya, setelah melakukan ijab kabul, syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sudah sahlah menjadi suami dan istri. Dan tentunya menjadi suami dan istri ada kewajiban hak yang harus dipenuhi. Mungkin yang pertama adalah kewajiban suami yang terpenting adalah satu, memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal ya, kepada istri dan anak-anak yang sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Ya, ada kemampuan untuk mengusahakan, itu yang terpenting. Yang kedua, menggauli istri secara ma'ruf dengan cara yang layak, yang patut, yang baik dengan kasih sayang, ya, menghargai, memperhatikan dan sebagainya. Yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, yang membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik agar anak-anak menjadi generasi yang soleh. Artinya bisa saling memperhatikan pendidikan ya, atau tugas-tugas istri, walaupun ini tidak dibatasi oleh kewajiban membantu itu, karena ada hal-hal mungkin situasi di mana kita harus saling membantu. Ada kewajiban, ada hak. Ya, hak suami atas istri apa? Ditaati dalam seluruh perkaraan, illa maksiat, kecuali dalam maksiat. Jadi dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, diminta izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Jadi istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seseorang istri atau puasa dalam hal puasa sunnah sementara suami ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Dan yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istri. Dan yang kelima, disyukuri kebaikan yang diberikannya, dan istri harus bersyukur atas setiap perkara apapun yang telah diberikan oleh suami. Bersyukur atas apa yang sudah diusahakan oleh suaminya. Nah, selanjutnya tadi kita bahas tentang kewajiban hak suami. Nah, selanjutnya kewajiban istri. Satu, patuh dan taat pada suami dalam batasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta harta benda suami. Dan suami pergi keluar, kan? Istri menjaganya itu semua. Ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu. Keempat, memelihara dan mendidik anak-anak, terutama pendidikan agama. Jadi, pendidikan agama adalah basis utama, benteng utama ya, dalam mendidik anak-anak di rumah. Dan yang terakhir, bersikap hemat, cermat, ridho, syukur, serta bijaksana pada suami. Artinya hemat, ya, tidak konsumtif, mengelola sesuai dengan kebutuhan, cermat, ya, melihat kondisi yang ada, ridho dan syukur atas apa yang telah Allah berikan nikmat melalui suaminya.
dan bijaksana pada suaminya. Hari ini banyak ya istri yang tidak bersyukur atas upaya yang telah diikhtiarkan oleh suaminya ya, dalam menjalankan kewajiban dan hak suaminya. Selanjutnya, hak istri atas suami. Mendapatkan mahar dari suaminya, karena tadi mahar ya, bagian dari hak istri dalam pernikahan. Yang kedua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Ya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, tempat tinggal dari suami. Karena istri atau anak yang tidak berpakaian, maka suamilah yang bertanggung jawab. Keempat, mendapat perlakuan adil. Jika suami memiliki lebih dari satu istri, ya, siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong atau melebihkan secara lahiriah kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring atau lumpuh. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dan yang terakhir, mendapatkan bimbingan dari suami agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami mampu mengorientasikan, membina istri dan keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah melihat video ini. Mudah-mudahan jadi ilmu dan wawasan biar kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa dalam kesempatan video berikutnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.